murid sekolah TK Kasih Sayang serta seluruh staff parenting yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita lakukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan parenting dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tepat terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, serta kepada seluruh umat yang juga akhir zaman. Acara parenting ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh TK Kasih Sayang setiap tahun dengan tujuan sebagai sarana belajar bagi para orang tua serta kami para guru untuk menjadi orang tua dan pendidik yang lebih baik. Acara parenting kali ini mengusung tema yaitu Sex Education Anak Usia Dini dengan narasumber Ibu Asaki Sunia dan Ibu Talita Naila Mirza. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan susunan acara parenting pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab. Yang keenam, penutup. Baik, untuk penambahan keberkatan, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Irama langsung maju ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bunda-bunda wali TK kasih sayang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah yang melimpah, yaitu kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan pagi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bunda-bunda semuanya yang telah hadir di tengah kita. Kepada bunda-bunda juga kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah disempatkan karena dapat menghadiri acara parenting pada pagi hari ini. Itulah kasih sayang. Para hadirin sekalian, sebagaimana kita tahu bersama bahwa pendidikan untuk anak generasi kita itu penting. Maka dari itu, kita mulai dari keluarga, karena keluarga merupakan nama pertama yang akan diambil oleh anak kelak. Keluarga merupakan kontribusi terbesar karena anak pertama menjadi ibu. Karena ibu seorang manusia pemula, yaitu ibu adalah sekolah pertama anak yang akan menjadikan anak akan kehidupannya seperti apa? Apakah anak tersebut akan baik? Apakah anak tersebut akan tidak baik? Dalam keluarga kita masing-masing. Maka dari keluarga, anak bisa tercermin seperti apa keluarga. Jika keluarganya berperilaku baik, maka anak tersebut insya Allah juga akan baik. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa anak-anak adalah generasi kita penerus bangsa. Oleh karena itu, kita mulai dari teman terdekat dari anak-anak kita, yaitu keluarga, agar mempunyai sifat yang baik. Seperti kita memberikan sex education dari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari mahasiswa IAIN. Karena dengan sex education ini, anak-anak dapat berperilaku baik dengan temannya, tidak menimbulkan bullying, tidak menimbulkan pelecehan seksual yang tidak kita inginkan ketika di sekolah. Maka dari itu, maksud kedatangan mahasiswa IAIN di sini akan memberikan motivasi Anda untuk mendidik anak supaya akan lebih baik terhadap sex education. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah perkataan maupun perbuatan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita pada acara ini yang memaparkan tadi oleh narasumber pertama, Ibu Sunia dan Nalita Naila Mirza, sekaligus manajer yang akan dibantu secara langsung oleh Naila Sangkaulian. Baik, untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator pelaku dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah kasih sayang, Ibu Zahra Zazila. Yang kami hormati Ibu Asam dan Ibu Nalita selaku materi pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Ibu dan seluruh tamu undangan yang ada hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayah, sehingga pada hari ini Kamis, Selasa, tanggal 26 November 2026. Oke. Terima kasih
dan menyempatkan waktu, saya atas nama Naila sebagai moderator akan memandu jalan seminar. Oke, sebelumnya ya ibu-ibu, materi kita hari ini itu tentang apa? Sex education. Nah, dalam pandangan ibu-ibu sekalian ini, sex education itu apa ya buat anak-anak? Biar lebih menjaga dirinya semakin terlindungi. Mungkin ya, ada lagi ibu Menjaga keagungannya. Sekarang ibu sekalian sudah mengerti ya tentang materi kami tentang parenting ya. Itu mengharapkan tentang judul sex education, pendidikan anak usia dini. Di materi ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menjaga anak untuk bisa tahu menjaga diri, gitu kan? Juga ada pasal-pasalnya nih ibu-ibu, anak-anak itu menjaga anak alat ibu. Ya, ibu ya. Oke, langsung saja ya. Langsung saja mari kita panggil pemateri seminar parenting. Sebelumnya saya akan membacakan CV ibu Asaki Sunia. Oke. Tolong dicatat ya nomor HP-nya 0855441122. Asal daerah Blitar, Jawa Timur. Guys, ini siapa yang dari Jawa Timur? Kata bosan? Oke. Mana Bu Jawa Timur? Siapa di Jawa Timur? Oh, keren deh. Monggo. Oke. Langsung saja kami belajar. Langsung saja akan membahas tentang materi yang pertama. Materi akan disampaikan oleh narasumber Asaki Sunyang. Oke, maaf ya, ini ibunya ini anak-anak umur berapa nih ibu? 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun. Kalau anak-anak biasanya suka menyanyi deh ibu. Oke, jadi dari tim kami akan membawakan lagu tentang sex education. Barangkali siapa tahu bisa diajarkan deh. Mohon maaf
semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sex education pada anak usia dini. Sebelum itu, apakah bunda-bunda tahu apa saja masalah atau kejahatan seksual yang ada di Indonesia ini yang terjadi pada anak usia dini? Ada yang pernah mendengar berita itu kayak pemerkosaan anak, terus yang lagi viral akhir-akhir ini yang ustadz itu, dan banyak sekali kejahatan seksual yang terjadi pada anak usia dini di Indonesia. Lihat, bisa kita lihat dari tahun 2015 yang terdapat 218 kasus, dan alhamdulillahnya di tahun 2016 sudah menurun menjadi 120 kasus dan 2017 menjadi 116 kasus. Apa saja sih kejahatan seksual yang ada di Indonesia? Yang pertama ada sodomi. Ada ibu pada tahu sodomi itu apa? Enggak tahu. Sodomi itu kayak sodomi itu hubungan seksual tapi sesama jenis, cowok dengan cowok. Paham? Itu terjadi pada manusia dini di Indonesia. Itu pada tahun 2017 terdapat 771 kasus yang merupakan kasus paling tinggi di antara kasus kejahatan seksual anak lainnya. Padahal itu cowok sama cowok nggih, tapi itu menjadi kasus yang paling tinggi di Indonesia. Yang kedua ada pencabulan. Tahun 2017 terdapat 511 kasus dan di urutan kedua tertinggi atau 36%. Jadi yang menempati posisi kedua itu ada pencabulan. Kalau pencabulan itu belum mengarah ke pemerkosaan, belum mengarah ke hubungan intim. Jadi kayak memegang anggota tubuh yang tidak seharusnya dipegang, itu sudah masuk pencabulan. Terus ada pemerkosaan. Nah, pemerkosaan sama pencabulan itu hampir sama nggak Ibu? Cuma kalau pemerkosaan itu sudah memaksa untuk melakukan hubungan intim. Jadi anak kecil itu diajak diajak berhubungan seksual.
anak itu tuh bisa dihindarkan. Berdasarkan penelitian Kirby dan teman-temannya, pendidikan seks pada anak sedini mungkin terbukti berhasil mencegah perilaku beresiko seperti penyimpangan seksual, pelecehan seksual, dan melindungi remaja melakukan seks sebelum menikah. Keluarga sebagai agen dasar pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan seks yang memadai bagi anak-anak mereka. Jadi sudah dibuktikan dengan adanya
mengerjakan CV kakak. Ibu bilang, baik, namanya mau menjejak ibu barangkali ada yang mau konsultasi. 0822185405. Sekolah di SMK PGRI, alamat Depok, Jawa Tengah, Kudus, deket iya. Dan di sini jadi Kudus ada di semua nanti mau materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Alita Naila Mirza. Waktu dan tempat kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semakin siang semakin dingin loh, karena di sini ada AC-nya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang lanjutan materi yang tadi. Kira-kira ibu sudah paham semua ya, tadi dijelaskan oleh Ibu Asaki. Masih pada ingat semua kan? Dan selanjutnya saya akan membawakan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenal perkembangan seksual pada balita dilihat dari ilmu psikologi perkembangan seksual balita. Nah, ini ada catatannya, yaitu yang pertama adalah tahap awal pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini sumber interaksi utama bayi adalah pada mulut. Kebanyakan bayi itu kan dia sering memasukkan sesuatu pada mulutnya, apapun, misalnya tangan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Karena dengan memasukkan sesuatu kepada mulutnya itu akan membawa kesenangan tersendiri, membuat kenyamanan tersendiri bagi anak. Ya. Yang kedua ada tahap anal. Anal yaitu tahap usia 1 sampai 3 tahun. Nah, pada tahap ini anak berada difokuskan pada toilet training. Fokus tahap ini adalah toilet training dengan cara orang tua dapat memberikan pemahaman ketika anak ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Kita memberikan pemahaman kepada anak-anak, diberitahu ketika ingin BAB atau BAK itu harus ditahan, dan lebih baiknya itu harus bilang kepada orang tua. Bilang kepada orang tua, ibu aku ingin pipis atau mau kayak gitu. Terus sebagai orang tua perannya itu bisa mengatakan kepada anak, mengarahkannya ke toilet. Nah, pertama-tama kita harus memberikan pembelajaran terlebih dahulu. Kita arahkan bagaimana melepas celana dalam, bagaimana cara duduk di toilet training seperti itu. Lalu bagaimana cara membersihkan area yang area sensitif kita itu. Pertama-tama ya kita sebagai orang tua perlu mengajarinya. Pastikan anak belum bisa melakukannya sendiri, jadinya kita bisa membantunya terlebih dahulu sebelum menyuruh anak praktik secara langsung. Tujuan dari toilet training ini adalah mencapai kemandirian juga kesuksesan anak dalam toilet training, supaya anak bisa mandiri ketika ingin BAB ataupun BAK. Nah, yang ketiga itu adalah hal paling, yaitu pada usia 3 sampai 6 tahun. Tapi nih, anak itu sudah mulai penasaran terhadap anggota tubuhnya, terutama area sensitif. Dia sudah mulai mengerti membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, alangkah lebih baiknya ya ibu-ibu sebelum memasuki usia 3 tahun kita bisa perlahan-lahan memberikan sounding. Sounding itu apa sih? Yaitu kita bisa
menstimulasi, misalnya mengajaknya berdialog, misalnya ketika anak waktunya mandi, ketika kita memandikan anak itu diajak berdialog gitu, sambil mengenalkan anggota-anggota tubuh dan juga tentunya itu tadi mengenalkan tentang pendidikan seksual. Misalnya area yang sensitif itu bagian mana sih? Lalu kan si anak menunjukkan bagian ini itu adalah bagian sensitif yang berhak untuk menyentuh adalah kamu, ibu ataupun ayah, seseorang atau selain orang tua itu berarti tidak boleh. Lalu anak ditegaskan ulang lagi, bagian mana tadi yang tidak boleh disentuh, yaitu bagian sensitif. Lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak? Yang pertama adalah membangun komunikatif yang sportif. Nah, sebagai orang tua itu perannya apa sih? Kalau bisa, sebagai orang tua itu harus bisa menjadikan teman terdekat bagi anak, dijadikan sebagai bestie kalau istilah zaman sekarang ya. Apapun anak itu komunikasinya harus kepada orang tua, jangan sampai komunikasi kepada orang lain. Terkadang kita kan mulai waspada ya ketika anak sudah mengetahui tentang hal-hal sensitif. Misalnya, anakku kok sudah tahu begituan, kok nggak bener ini, diajarin sama siapa ya? Kita kan langsung kayak apa itu, berpikiran negatif, langsung menjudge anak itu bahwa anak kita sudah terpengaruh dengan hal-hal kotor. Kita tidak boleh langsung memarahinya. Karena apa? Karena ketika kita memarahinya, itu kan akan berdampak kepada psikologisnya. Selain itu akan membangun image tentang alat sensitif, membawa image negatif pada alat sensitif itu. Nah, selain itu kita juga harus berperan untuk membangun kedekatan kepada anak. Yang kedua adalah bersikap jujur dan terbuka. Dalam memberi informasi, hendaknya orang tua harus memberikan pendidikan sebagaimana apa adanya, tanpa mengurangi hal-hal atau informasi sedikit pun. Kita harus jujur dan terbuka kepada anak. Misalnya ketika kita mengenalkan tentang alat kelamin, kita harus memberikan informasi yang benar-benar adanya. Terkadang kita kan mengajarinya tentang alat kelamin. Kalau laki-laki itu namanya guru, kalau perempuan jadi itu tergantung dengan prinsip orang tua sih sebenarnya. Kalau memberikan pendidikan kan harus jujur dan terbuka. Itu harus memberitahu informasi yang apa adanya. Kalau laki-laki kan namanya penis, kalau perempuan namanya vagina, atau kita bisa menyebutnya. Lalu yang ketiga ada step by step. Pengajaran dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Berarti mengalir ya sesuai dengan pertanyaan anak dan pemahaman pada umumnya. Tahapan pendidikan seksual balita berdasarkan tingkat umur. Yang pertama ada infansi, yaitu tahap umur 0 sampai 2 tahun. Nah, pada usia ini anak sudah memahami tentang alat kelaminnya, sudah bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, sudah bisa membedakan ya. Lalu yang kedua ada early childhood, yaitu 2 sampai 5 tahun. Anak itu sudah paham ketika berada di masa early childhood, sudah tahu bahwa anak itu anak berkembang melalui rahim sang ibu dan juga tercipta melalui wanita dan pria. Nah, pada usia tersebut juga anak itu sudah paham mengenai anggota tubuh yang boleh disentuh maupun tidak disentuh. Pendidikan seksual yang perlu diterapkan pada anak adalah yang pertama ada bagian tubuh anak. Nah,
seperti yang dijelaskan tadi, bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, mulai bahu sampai ke atas, lalu bagian lutut sampai ke bawah itu boleh disentuh. Lalu ada tahap waspada. Waspada berarti di tengah-tengah ya, itu bagian paru sampai di atas paha. Kemudian area yang sensitif, yang benar-benar privacy bagi anak, yaitu anggota yang tertutupi pakaian dalam. Rasa malu, mengenai rasa malu itu perlu diterapkan kepada anak mulai sejak kecil. Karena apa? Takutnya ketika dewasa, ketika kita tidak memberikan pendidikan atau adab tentang rasa malu, anak itu tidak paham tentang itu. Misalnya ketika pelajaran tentang aurat ya, kalau perempuan itu kan harus memakai jilbab, kalau perempuan tidak memakai jilbab. Nah, kita bisa selain memberikan pendidikan, memberikan informasi kepada anak bahwa anak perempuan itu harus memakai jilbab ketika keluar rumah atau ketika ada lawan jenisnya. Karena itu apa? Karena termasuk aurat. Aurat itu malu ya anak-anak gitu disampaikan. Karena aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Karena itu juga termasuk kemaluan bagi wanita. Nah, yang ketiga ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa laki-laki itu yang biasanya tertutup hijab, yang berambut panjang, yang menggunakan pakaian panjang. Lalu yang laki-laki yang biasanya tidak berhijab, terus pakaiannya biasanya bercelana. Yang keempat, memisahkan tempat tidur. Nah, ini yang biasanya dilupakan oleh para orang tua. Terkadang kita sampai melupakan bahwa memisahkan tempat tidur itu sesuatu yang sepele, tapi itu sangat berdampak baik, sangat berdampak pada anak. Misalnya ketika umur 7 tahun itu sebagai orang tua sudah harus melepaskan anaknya. Biasanya kan dari bayi sampai balita atau toddler itu kan masih satu ranjang sama orang tuanya. Nah, kita itu bisa perlahan-lahan untuk melimpai atau mulai mengajarkan anak untuk tidur sendiri di kamarnya. Karena apa? Kita sebagai orang tua kan juga butuh privacy yang tidak seharusnya anak-anak ketahui. Nah, jadi mulai umur segitu, anak itu sudah diwajibkan untuk tidur sendiri. Nah, hal itu juga dapat melatih tentang kemandirian. Lalu yang kelima adalah mengajarkan tentang kebersihan alat kelamin. Nah, itu juga berhubungan dengan tadi ya, yang toilet training. Ketika setelah BAB atau BAK itu diwajibkan diwajibkan untuk membersihkan area kelamin. Karena apa? Ketika tidak dibersihkan itu akan menjadi sarang kuman dan berlanjut ke penyakit tentang kelamin. Lalu selanjutnya ada membedakan antara keluarga dan orang asing. Nah, ini juga sangat penting diedukasikan kepada anak-anak agar terbiasa ketika ia dewasa. Kita bisa memberitahukan bahwa yang dinamakan anggota keluarga itu siapa aja, yaitu ayah, ibu, adik, kakak yang ada di rumah, kakek, mbak juga termasuk. Siapa orang asing? Orang asing itu ya yang tidak dikenal. Ketika tidak dikenal itu ya bisa menjadi sumber ancaman tersendiri. Karena terkadang kan juga banyak kasus ya tentang pelecehan seksual seperti yang disampaikan oleh Mbak Asati tadi. Ketika kita bertemu dengan orang asing, alfabetnya kita harus selalu waspada dan selalu mengingat dengan konsep lagu yang tadi ditayangkan ya tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Ketika sudah ada warning atau sesuatu yang mengancam, itu alfabetnya kita sebagai anak harus melapor kepada orang tua kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya membiasakan anak menutup pintu sebelum masuk ke kamar orang tua. Nah, ini juga berkaitan dengan poin keempat, yaitu misalnya tempat tidur. Karena orang tua juga memiliki privacy, jadi kita harus mengajarkan kepada anak agar ketika masuk kamar orang
selanjutnya harus mengetuk pintu. Dan setelah dibukakan, kita bisa masuk ke kamar. Nah, agar anak tidak menjadi korban pelecehan seksual, ajarkan ini ya ibu-ibu sekalian. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, sentuhan boleh adalah di atas antara bahu sampai kepala, lalu lutut sampai ke bawah, dan sentuhan waspada itu bawah bahu sampai atas lutut, atau yang hubungan antara nafsu atau kasih sayang. Dan sentuhan terlarang yaitu yang tertutup baju dalam. Mengajarkan anak berani berkata tidak. Kita harus paham ketika ada di situasi waspada, anak harus mengatakan tidak ketika ada orang asing yang tidak macam-macam ataupun ingin berniat jahat. Ketika ada mengajarkan anak untuk dapat mengidentifikasi situasi, mengenalkan situasi berbahaya yang mengancam kita, yang membuat tidak nyaman dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma. Sekiranya sekian dari informasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Kepada baru kita apakah ada yang ingin bertanya? Bisa. Saya ingin bertanya, bagaimana ketika kita sebagai orang tua bila anak kita mulai penasaran dengan hal-hal dunia, apakah itu harus dimarahi atau dibiarkan? Terima kasih Bu. Saya akan bisa menjawab pertanyaan seterusnya. Ketika anak mulai penasaran dengan alat kelaminnya, jadi ketika kita melihat anak perempuan mulai memegang-megang alat kelaminnya ataupun anak laki-laki yang sudah penasaran, kita jangan langsung menghukumi mereka. Nah, seperti tadi ya, wah anakku ini kok aneh ya, sudah mengerti begituan, sudah dapat ajaran dari mana ini, langsung aja gitu kan. Nah, tenang ibu-ibu, tahan dulu, jangan langsung menghukumi mereka. Nah, kita sebaiknya berpikir jangan aneh-aneh, jangan memarahinya. Karena apa? Karena selain berdampak pada psikologisnya, itu akan membuat image kelamin jelek seperti tadi ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Nah, kita bisa berdialog dengannya sebagai ikhtiar menanamkan pendidikan seksual sejak dini. Nah, jika sedikit-sedikit kita memarahinya, takutnya kan kita tidak didengar lagi, malah anak curhatnya sama orang lain yang mungkin bukan orang yang tepat. Kalau ingat kata-katanya bisa benar. Wah, saya capek ya ibu. Tapi ini sangat penting ya ibu. Banget ya, jaga ya. Coba sekali jaga 2 kali. Ini adalah profesor kita. Sakit dengar capek. Wah, 3 jam sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ibu yang hadir dan sudah berpartisipasi dalam acara ini, dan juga apresiasi untuk panitia yang menyelenggarakan acara ini dengan sangat luar biasa. Semoga ibu-ibu yang sudah hadir dapat mendapatkan nilai positif dari acara kita hari ini, dan semoga bisa memberikan dampak baik untuk kedepannya buat keluarganya deh. Oke, saya Naila Salsabila selaku moderator. Hari ini kami mengundur diri. Asalnya ada kata-kataku, tapi sebelumnya dapat motivasi dari Ibu Asaki dan Ibu Talita. Ibu namanya Dede. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
dari ini astamanu minadzabi. Waktu itu lebih penting. Nah, jadi waktunya sampai itu ibu harus dengan keluarga itu harus on time ya. Pasti kayak apa ya? Ya lebih pekat ya. Oke. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sendiri. Saya selaku MC berwacana mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.